Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman yang selalu saya banggakan, saat ini kita akan bahas keterangan sifat wirai, lanjutan pertemuan kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa adalina bi barakatihi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan ini kita membahas wa minal wara'i ayajtaniba an ahlil fasadi wal ma'asi. Ini bawah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal wara'i lan iku setengah sangking sifat wirai. Ayajtaniba utawi yen to ngedohi sapa wong atau murid an ahlil fasadi saking ahli kerusakan wal ma'asi lan ahli maksiat wa ta'tili lan ahli nganggur. Fa innal mujawarata krana sak temene kekancan iku mu'asyiratun ngelabeti la mahalata hale mesti. Wa ayya jelisalan yen to lungguh sapa wong sing golek ilmu lungguh mustaqbilal kiblati hale madhep kiblat. Wa yakuna lan ana wa yakuna lan yen to ana sapa wong murid iku mustanan ngelakoni bisunatin nabi kelawan sunai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaktani malan ngalap kauntungan. Wa yaktani malan ngalap kauntungan sapa murid dakwah ta'alil khairi ing dongane wong kang ahli kebagusan. Wa yataharrazalan yen to ngreksa sapa murid an dakwatil madlumina saking dongane pira-pira wong kang den kaningaya. Di antara sifat-sifat wirai adalah ayajtaniba an ahlil fasadi wal ma'asi wa ta'til, yakni menjauhi orang-orang yang biasa mengerjakan keburukan, mengerjakan kerusakan, menjauhi orang-orang ahli maksiat, menjauhi orang-orang yang banyak nganggurnya. Karena apa? Karena berteman itu mempengaruhi. Yang pertama, jadi sifat wirai di sini yang pertama, kita sebaiknya berusaha semaksimal mungkin menjauhi orang-orang yang biasa melakukan perbuatan rusak, menjauhi orang-orang yang melakukan maksiat, dijuluki ahli maksiat kita jauhi, atau orang-orang yang taktil, orang yang nganggur, tidak punya kesibukan, banyak nganggure, banyak nongkrongi. Nah, itu harus kita jauhi. Karena mereka itu kerusakan itu akan mempengaruhi diri kita. Nah, ini termasuk sifat wirai. Yang kedua, wa ayajlisa mustaqbilal kiblah. Hendaknya kita ini belajar, kalau termasuk wirai, hendaknya kita saat belajar harus menghadap kiblat. Ini termasuk perbuatan wirai. Jadi belajar dengan menghadap kiblat. Wa yakuna mustanan bisunnatin nabi, dan berusaha
menjaga sunnah Nabi Muhammad. Jadi beramal kesunahan yang termasuk sunnah Nabi, yang termasuk kesunahan Nabi kita lakukan, kita kerjakan. Ini juga termasuk sifat wirai. Kemudian wayaktani da'wata alil khair. Kita berusaha mencari keberkahan doa-doanya ahli kebaikan, para ulama, para sholihin. Kita datangi kiai-kiai, guru-guru, kita datangi, kita minta doa semua. Nah, ini juga termasuk sifat wirai. Wa ayatakharraza an da'watil madlum, dan kita harus menjaga jangan sampai kita terkena doanya orang yang terzolimi. Artinya apa? Kita jangan sampai menzolimi orang. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Jadi kalau kita simpulkan, jadi kalau kita simpulkan, mohon maaf gangguan. Jadi kalau kita simpulkan dari pertemuan ini ada contoh sifat wirai. Yang pertama, kita berusaha menjauhi orang-orang yang ahli keburukan, ahli kemaksiatan, ahli nganggur, nongkrong. Senengan yang nganggur kita jauhi. Dan kita berusaha ketika belajar menghadap kiblat, ini termasuk sifat wirai. Kita belajar untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, kita berusaha belajar untuk mencari doa orang-orang soleh. Ini contoh sifat wirai. Wa hukiya anna rajulaini kharaja fi talabil ilmi lil gharbah wa kana syarikaini fil ilmi. Ada cerita dua orang laki-laki ini pergi mencari ilmu, mengembara. Dua orang ini mengembara. Faraja'a ba'da sinina ila baladihima. Ketika selesai bertahun-tahun dia mencari ilmu, kemudian dia kembali ke negara asalnya. Ananya faqad faquha akhaduhuma walam yafquh al-akharu. Ananya dua orang yang belajar ini gurunya sama, kamarnya sama, kitab yang dipelajari sama. Tapi anehnya kenapa? Dua orang ini yang satu jadi ahli fikih, tapi yang satu tidak jadi ahli fikih. Yang satu alim, soleh, yang satu tidak. Padahal sama gurunya, tempatnya juga sama, kitabnya juga sama. Nah, apa yang menjadi penyebabnya? Ternyata yang menjadi penyebabnya adalah ditanya yang jadi ahli fikih, ahli fuqaha, ternyata ketika dia belajar mutolaah selalu menghadap kiblat dan menghadap Mesir. Kenapa menghadap Mesir? Karena di Mesir sana banyak orang-orang soleh, orang-orang ahli fikih. Jadi ketika belajar dengan menghadap kiblat, dia mendapatkan keberkahan sehingga menjadi ahli wirai, dan dengan wirai itu dia menjadi orang ahli fikih, jadi fuqaha. Beda dengan yang satunya, ketika dia belajar tidak menghadap kiblat, nah sehingga dia tidak dianggap sebagai wirai dan akhirnya tidak menjadi ahli fikih. Untuk itu ini menjadi materi kita belajar sama-sama menjadi orang yang wirai. Menjadi orang yang wirai belajar dengan 4 hal. Pertama, belajar dengan 4 hal. Pertama, ayat staniba an ahlil fasati wal ma'asi wa ta'til. 1. Kita belajar untuk menjauhi orang-orang kerusakan. Jadi orang-orang yang ahli rusak, ahli fasad, ahli maksiat, orang-orang yang nganggur kita jauhi. Kemudian kita juga belajar lagi wa ayyajlisa mustaqbilal kiblati. Belajar menghadap kiblat. Kemudian wa yakuna mustanan bi sunnati Nabi, belajar menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Wa yaktani da'wat alil khair, dan kita berusaha mencari doa orang-orang soleh. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang manfaat barokah.
sukses selalu, jadi orang yang saleh, solehah, sukses, beruntung di dunia hatal akhirah, selamat di dunia hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.